Tolong baca makalah saya yang saya tulis jam 7:30 pagi tadi. Benar-benar orang Indonesia itu mampu mengatasi kegelapan. Itu orang Indonesia. Di mana-mana di seluruh dunia, orang mengatasi kegelapan itu adalah lari dari kegelapan menuju cahaya. Itu kan pengecut. Itu kan pengecut. Orang yang tidak tahan sama kegelapan terus lari cari cahaya. Orang tidak tahan sama kemiskinan lari cari kekayaan. Orang tidak tahan sama kesedihan lari kepada kegembiraan. Orang tidak tahan sama penderitaan lari kepada kebahagiaan. Itu orang luar negeri. Orang Indonesia sama penderitaan ayo. Nggak makan ayo. Nah itu ilmunya dari Tuhan, namanya al-mutakabbir. Jadi kalau tahapnya, kalau mau jadi pemerintah, jadi presiden, pertama empirisme, pengetahuan empiris dulu, mengetahui masalah, itu kalau rumusnya di kitab suci. Setelah itu tumbuh cintamu kepada peta yang kamu pahami masalahnya itu, maka kamu mulai punya potensialitas untuk menjadi pemimpin. Kalau kamu sudah jadi pemimpin, maka kamu harus kudus. Kudus itu jangan 5 jadi 5,5. 5 ya 5, 6 ya 6. Harus gigi. Kalau lidah bisa gini-gini, gigi, itu kudus. Kalau sudah kudus bekerja, maka mau daging alat kayak apa sudah dikerjain sama si gigi, lidah tinggal menerimanya sebagai keselamatan. Maka di dalam kitab itu disebut setelah kudus kamu salam. Setelah salam baru kamu menegakkan, ini sudah beres. Dikerjain gigi, dikerjain oleh salam, apa oleh lidah. Setelah itu baru kamu mukmin itu apa sih? SBY itu Amirul Mukminin. Beliau ini Amirul Mukminin. Pangeran Darso Amirul Mukminin. Amir itu apa? Amir itu ketua. Mukmin itu orang yang menegakkan aman. Amannya apa namanya? Aman cara berpikirnya. Oke, aman. Bener. Hatinya aman. Berasnya aman. Jamnya aman, Yordannya aman. oke? Struktur birokrasinya. Jadi mukmin itu semua pekerjaan yang menjaga, menciptakan dan menjaga keamanan. Kepalanya bernama Amirul Mukminin. Metodenya namanya iman. Cara mencapainya dengan kata amin bareng-bareng setelah sholat. Tak pakai lain ya Pak. Lo itu cuma olah-olah gitu doang. Saya ngerti ya dulu Tuhan bikinnya bagaimana. Olah-olah gitu. Itu ya oke. Nah Bu, saya akan ngomong mengenai bangsa Indonesia. Jangan ngomong, jangan bangga-bangga dulu karena inti lebih besar daripada yang kau ketahui mengenai dirimu sendiri. Kamu jangan minder, jangankan minder. Inti bangga aja saya belum puas. Inti ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Nanti saya akan ngomong apa yang tadi diomongkan Pak Anan, tapi saya selesaikan dikit dulu Mas Arya mengenai mukmin. Kalau Anda sudah bisa menegakkan, kalau SBY benar-benar menegakkan keamanan rakyat, kalau dia gratiskan pendidikan itu bukan karena menjelang 2009, tapi karena memang perhitungan omset keuangan negara, sehingga dia kudus. Nah itu bisa dihitung hanya oleh ekonom. Kapan dia tepatnya bisa menggratiskan pendidikan, kapan tepatnya BLT diberikan, itu kan hanya bisa dihitung oleh ekonom. Nah, kalau dia memang kudus dan dia betul mukmin, kemudian dia salam, pasti dia akan disebut orang ini asal ada SBY saya merasa aman, namanya Muhaimin. Maksud saya Muhaimin tidak jadi eksekutif, Muhaimin malah di Angkat. legislatif, ini kualitas di Indonesia. Terus sekarang Muhaimin harus mencalonkan nyalek-nyalek di Jawa Timur. Kakaknya Muhaimin juga ikut nyalek, akhirnya di Jombang dia asal ada tukang becak lewat, dia aja sama tukang becak. Karena Jombang itu Anda tidak kenal, makanya Anda kaget sama Ponari, kaget sama Rian, dulu kaget sama Abu Bakar Basir, kaget sama Gus Dur, kaget sama Cak Nur, kaget sama semua macam-macam. Karena Anda tidak kenal Jombang. Jombang itu satu masyarakat di pojok utama Majapahit yang tidak punya rasa bangga dan tidak punya rasa kagum dan tidak punya kesetiaan dan tidak menjunjung siapa-siapa. Gus Dur jadi presiden nggak bangga, Gus Dur jatuh nggak dibelai. Ada orang hebat kayak apa dia nggak kagum. Ponari itu yang ambil bukan orang Jombang, jangan lupa ya. Antri orang dari mana? Orang Jombang malah antri. Orang Jombang.
Itu ada seorang caleg yang di Jombang sudah terkenal wataknya, terus itu kan becak lewat, alah, nek nguyung gue pecut ya. Bingung aku, oh kok nguyung gue pecut? Kalau beol bawa cambuk. Kan bingung saya, ini budaya wardrobe ini sudah tinggi sekali. Sanepannya ini apa yang maksudnya? Mesti tidak paham ini. Nah, makanya kapan-kapan dicoba. Nah, maksudnya nguyung gue pecut. Ada caleg gitu ya Pak, di pinggir jalan. Kalau beol bawa juga kan. padahal masyarakat sudah kenal dia ini kalau beol bawa cambuk. Maksudnya dia itu ya kalau beol di sungai, terus tainya seret, terus ada ikan cucuk dicambuk aja. Tainya aja nggak boleh diambil. Jangan duitnya. Begitu kok jadi caleg tadi ya. Ayo coba. Dapurannya nek mesti yo itu tahu ya selalu bareng gitu. Nah itu enggak ada background begitu di seluruh dunia, hanya ada di Indonesia. Makanya justru takabur tadi itu adalah bangsa Indonesia itu ada negara mereka hidup, tidak ada negara mereka lebih hidup. Makanya kalau mau jadi pemerintah di sini harus lebih hebat dari rakyatnya dalam arti kebaikan. Karena rakyat Indonesia itu mutakabirun, itu puncak dari tadi itu. Sifat-sifat dari mukmin, muhaimin, aziz, jabbar, gagah, perkasa, puncaknya mutakabir, yaitu orang yang takabur. Takabur itu artinya bukan orang sombong, itu terjemahan depak salah. Yang namanya orang takabur itu adalah orang yang membesari, orang yang mengatasi, orang yang membangun dirinya lebih besar dari masalah, gitu loh. Maka kita bisa mengatasi masalah, itu namanya takabur. Makanya takabur kepada orang takabur itu sedekah. Kalau ada orang sombong kita sombongi, itu sedekah. Kita harus, kalau ada problem situ gintung, kita harus lebih besar dari problem situ gintung. Itu namanya takabur. Nah orang Indonesia ini tidak usah nunggu pemerintah. Pemerintahnya itu lemah. Tapi rakyatnya sangat takabur, sangat kuat. Ada apa saja oke. Mau suruh milih siapa, mau contohin, ayo tak contohin, kamu mungkin tak contohin, ayo aku cinta kepada semua manusia, aku cinta kepada semua caleg, aku ingin mencontrengmu semuanya secara adil. Kira-kira ini Indonesia, jangan main-main. Jadi terakhir, makanya ini kegelisahan yang sangat terlalu akademis. Sebab kalau Anda melihat watak mental, jadi teknologi, teman-teman ITS, Mas Narya ya, jangan hanya berpikir bahwa teknologi itu something yang kelihatan kasat mata. Teknologi itu nomor satu berlangsung di dalam teknokrasi cara berpikir dan hati Anda menghasilkan satu struktur mentalitas sedemikian rupa. Dan tidak ada teknologi mental di seluruh dunia melebihi canggihnya teknologi mental Indonesia. Loh jelas itu gintung jadi tempat rekreasi loh. Iya kan? Loh itu tidak ada di seluruh dunia. Dan yang direkreasi tidak marah juga sebab nanti kalau siapa yang menang dia giliran rekreasi juga. Pemberitaan sudah menjadi tempat rekreasi kok. Kok kita bela-bela karena menderita, ya dia nangisnya sebentar pas ada TV. Tapi setelah itu mereka segera bangkit lagi gitu. Untuk yang sudah meninggal dunia, aku cemburu kepada kalian yang ditimpa oleh air bah. Karena engkau nanti aku lihat masuk surga tanpa dihitung, tanpa diadili. Sementara aku sama teman-temanku